konsep itu bahwa di sekolah kita ini sebenarnya boleh kita golongkan atas 7, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, kemudian modal lingkungan atau alam, kemudian modal fisik, modal finansial, dan yang ketujuh modal agama atau budaya. Mungkin untuk kesempatan ini paling nanti yang saya tanyakan kepada kita sebagai Mas Ibu ya. Ya Bu Mas, paling yang berkaitan tentang sosial yang ada di lingkungan sekolah kita ini, dan yang kedua nanti berkaitan dengan lingkungan atau di sekitar sekolah kita ini, bagaimana alamnya, bagaimana lingkungan sekolahnya, dan yang terakhir paling tentang budaya dan agama, bagaimana agama di sekolah kita atau budaya yang biasa berlaku atau berjalan di sekolah kita. Oke Bu, yang kalau menurut Ibu sebagai Bu Mas kan itu udah lama bertugas di SMA Negeri Komunikasi, kalau menurut identifikasi Ibu atau pengamatan Ibu selama ini, bagaimana interaksi antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, bagaimana Ibu menjelaskan menggambarkannya? Alhamdulillah tugas biasa pakai gambar itu ya, berinteraksi antara guru kepala sekolah, guru luar biasa, kita terbiasa sharing, terbiasa ngobrol. Demikian juga dengan antara guru dengan guru. Alhamdulillah juga guru saya ketika itu juga keren luar biasa. Ada masalah apa, kita kasih bersama, sehingga menemukan solusi yang baik. Guru dengan siswa, karena kita juga terbiasa ya berkomunikasi dengan anak, tidak cuma di kelas, tidak saja ketika mengajar, tapi kalau ketemu di luar, kita berinteraksi dengan anak, walaupun mungkin hanya sekedar menanyakan kabarnya bagaimana, apa pelajaran yang ada kesulitan atau tidak. Intinya sih di antara kita semua ini komunikasi atau interaksi bagus itu memang bagus. Alhamdulillah. Berarti seperti budaya 5S itu terbiasa Bu ya di sana kan? Sangat. 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Alhamdulillah di 13 kalau saya bilang keren banget. Anak-anak ketemu dengan kita, cinta, menyapa, ketemu guru bahasa Inggris, good morning, good afternoon, dan sebagainya. Bahkan sering menanyakan, Miss apa kabar? Itu mereka menerapkan 5S. Berarti siswa tentu merasa aman dan nyaman ya Bu ya di sekolah kita. Alhamdulillah sangat. Saya juga sering bertanya-tanya bagaimana rasanya semenjak belajar. Alhamdulillah ada kenyamanan, ada ketenangan hati. Karena apa? Gurunya juga enak diajak ngobrol. Karena situasi seperti itulah yang membuat bahwa siswa itu menjadi bisa mengembangkan potensi dirinya, kan bisa menjadi belajar well-being dan mereka menuju merdeka belajar. Berarti bagus Bu ya tentang sosial yang ada di sekolah kita ini ya. Terus kalau Ibu mengidentifikasi tentang lingkungan di sekitar kita ini, misalnya kita berada di dalam wisata Bu ya, di Rawalumbu, dan lingkungan alam misalnya, apakah ini sering banjir atau bagaimana? Dan bagaimana itu menggambarkan? Lingkungan alamnya sih memang karena kondisi tanah kita mungkin ya Pak, tanah kita itu rawa ya. Rawa, jadi wajar kan kalau sesekali terjadi banjir gitu ya. Tapi anak-anak tetap enjoy, dan banjirnya pun bukan banjir yang besar gitu. Ya becek-becek sedikit. Alhamdulillah kalau hujan yang besar ya, kalau enggak ya enggak juga sih. Tapi kalau dengar bahwa SMA Negeri 13 Bekasi ini berada di perumahan yang aman dan nyaman Bu ya? Iya, bisa merasakannya seperti itu. Iya. Nyaman dan aman ini kan kota perumahan. Iya. Bumi Bekasi Baru Utara, alhamdulillah warga sekitar juga support ke sekolah gitu ya, ada masalah dikomunikasikan dengan baik. Bahkan beberapa tokoh masyarakat di sini juga sangat membantu di dalam berkomunikasi baik dengan kepala sekolah maupun dengan bapak ibu. Sehingga telah sama pendidikan yang bagus ya di sekolah ini ya. Sangat. Dan mereka juga sangat peduli pada anak-anak. Kalau bisa ada anak mungkin pulang sekolah nongkrong, mereka juga melaporkan pada kita. Iya. Jadi ada komunikasi, ada jalan interaksi yang terjadi. Oke, ini kan kita lapangan kita sempit Bu ya, tapi
kalau saya lihat biasanya itu bisa menggunakan lapangan di sekitar sekolah kita ini, gimana ini? Alhamdulillah kemarin kita sudah membuat perizinan ya Pak, bahwa sekolah kita memang memerlukan terutama pelajaran olahraga karena protokol yang banyak, olahraga sekalinya ngajar 4 orang bareng-bareng tapi mungkin kita izin ke pengelola bahwa kita membuka lapangan pada jam-jam yang alhamdulillah welcome difasilitasi dan Sangat mendukung. Apalagi kita sekolah kita ini berada di tengah kota lah, aksesnya juga enak, jam rayanya lebar, dekat dengan akses Bambu ya, gitu ya. alhamdulillah mall juga dekat, jadi memang kita lokasinya sangat strategis Pak. Sekali keluar tol juga dekat, pusat kota, pusat perbelanjaan ataupun pusat hiburan itu juga mudah dijangkau. Itu jadi mencapai itu nggak ada masalah ya buat ya, namanya pusat kota ya. Iya, tidak ada masalah ya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan pada siang hari ini saya Duslianus Simanullah, SPDMM CPP Angkatan 8 Kota Bekasi dari SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Saya ingin mewawancarai Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana terkait dengan modal fisik yang dimiliki SMA Negeri 13 Kota Bekasi, di mana modal fisik ini adalah suatu aset atau suatu modal utama yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan atau terlaksananya pendidikan yang baik, yang nyaman, yang menyenangkan untuk murid di sekolah ini. Bu Enik, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Oke Pak Duslianus, terima kasih waktunya. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Saya harap Pak Dus juga begitu, terus semangat. Sehat ya? Iya sehat ya. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait sarana dan prasarana di sekolah kita, sih Bu ya. Oh, oke. Oke. Dimana saya lihat sekolah kita ini sudah lumayan baik dan kita lihat lingkungannya asri, ada pohon-pohonan dan ruangannya saya lihat bersih. Jadi saya tertarik untuk bagaimana melakukan semua ini sehingga bisa tertata rapi, baik, dan praktisnya mungkin nanti akan anak-anak senang belajar seperti itu Bu. Nah, kalau apa-apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini kalau kita lihat dari segi fisiknya Bu. Oke, dari segi fisiknya kayak dari penampakan yang pertama nih ya Pak Iya. Dus ya. Itu ada perluasan bangunan. Nah, perluasannya itu dibangun sekitar 6.145 meter persegi. Iya. Nah, memang sih kalau dibandingkan sekolah-sekolah yang lebih di daerah mungkin tidak terlalu luas ya, tetapi dengan di kota yang seperti ini tidak gampang mencari lahan untuk sekolah itu yang luas. Makanya dengan wacana seperti itu kita harus benar-benar bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya, dengan luasan seperti itu kita juga harus mensupport juga keinginan orang tua itu banyak yang ingin sekolah di negeri, jadi kita harus memberikan banyak sekali ruangan Pak Dus. Iya. Ruangan kelas saja kita tersedia 33 ruangan Pak Dus. Nah 33 ruangan itu kelas 10, 11, dan 12 itu pun masih harus disupport dengan ruangan yang lain, ruang lab bahasa, lab komputer, kemudian ruang IT, kemudian ada juga perpustakaan tuh yang penting tuh buat anak-anak biar belajarnya juga menambah ilmu pengetahuannya Sebagai Nanti sumber belajar. sumber belajar, referensi, dan itu juga harus enak, nyaman, adem. Itu juga ada AC-nya 3 Oh, di ada tuh ya. ruangan itu ada. Dan di ruangan IT itu juga tersedia untuk alat-alat infocus dan lain sebagainya. Pokoknya untuk rapat, untuk kita briefing singkat ataupun rapat yang agak lama pun tersedia ruang seperti itu. Nah kalau untuk aula ada sih sebenarnya di atas, cuman
bersama yang mungkin nanti di masa depan. Oh, yang lantai tiga itu Nah, ya? yang lantai tiga Oh. itu sebenarnya itu kita pakai aula, tapi karena keinginan masyarakat sekolah di negeri itu semakin banyak, akhirnya kita menambah ruang tersebut dimanfaatkan. Dia difungsikan di sini. Nah, difungsikan itu. Tapi kita maunya sih sebenarnya ada khusus gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita juga mengikuti permintaan masyarakat gimana lagi ya Pak Sosial. Kemudian untuk lingkungan kita secara keasliannya kita memberdayakan tenaga audio juga. Iya, kita ada musik juga, cuma musik audio branding ya Pak Sosial. Jadi supaya keadaan di depan sekolahan itu tidak penuh gimana caranya. Dan kita juga bekerja sama dengan UPTD Dinas Kebersihan. Jadi mereka ya paling nggak 2 minggu sampah sudah diangkut dengan truk sampahnya itu. Nah dari segi keamanan pun kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain pun juga olahraga, misalkan KPPE atau lomba-lomba, kita juga sering bersinergi dengan organisasi-organisasi masyarakat yang lain bagus. Jadi kita kalau sarana itu memang meliputi banyak dinas sih Pak Gus ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan untuk PLN lah kita juga harus bekerja sama kalau ada keluhan-keluhan apapun. Untuk WiFi juga kita harus ada kerjasamanya, dan itu kan memang harus pemerintah memberikan apa ya daya dukungnya supaya fasilitas-fasilitas tersebut kita bisa manfaatkan. Terus Terus apa lagi nih terkait ruang guru ada Bu ya, ruang guru, ruang kepala sekolah ada ya. Iya, ruang kepala sekolah ada dan nyaman lah saya kira supaya tamunya yang di sini juga bisa apa ya diservis dengan baik. Ruang guru itu juga ada Pak Gus. Ruang guru itu luas, jadi bisa menampung sekitar 100 orang lah. Oh, bisa. Jadi support loh dengan keadaan guru yang sekitar 80-an Iya. lebih sudah masuk layak lah Pak Gus ya. Ini berarti semuanya itu bisa dikelola untuk menunjang pembelajaran pada murid, sehingga murid itu merasa nyaman, aman, dan dan senang menyenangkan. belajar. Iya, bisa Bu ya dikelola ya. Benar-benar.